Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Mari kita mulai. Bentuk umum dari sistem persamaan linier dengan 3 variabel adalah sebagai berikut. Ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Penyelesaian dari sistem persamaan tersebut merupakan suatu triple bilangan X, Y, dan Z yang memenuhi setiap anggota dari sistem persamaan tersebut. Untuk menentukan penyelesaian ini, salah satu caranya adalah kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier berikut. Ini ada sebuah sistem persamaan linier dengan 3 variabel yang anggotanya ada 3 buah persamaan linier. Untuk menentukan penyelesaiannya atau menentukan nilai X, Y, dan Z, maka langkah pertama, kita pilih di antara 3 buah persamaan ini, kita pilih 2 di antaranya. Andaikan kita pilih persamaan yang pertama dan kedua. Ini adalah persamaan yang pertama, kemudian ini adalah persamaan yang kedua. Langkah selanjutnya, kita eliminasi atau kita hilangkan salah satu variabel. Jika diperhatikan koefisien-koefisiennya, maka lebih mudah kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel Y. Maka langkah berikutnya, kita akan menghilangkan variabel Y. Terlebih dahulu, koefisien dari variabel Y kita samakan. Untuk persamaan yang pertama, kita kalikan dengan 1. Hasilnya tetap, yaitu 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 22. Kemudian untuk persamaan yang kedua, kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah persamaan 6X dikurangi 2Y ditambah 8Z sama dengan 38. Agar variabel Y ini hilang, kedua persamaan ini kita jumlahkan. 2X ditambah 6X hasilnya adalah 8X. 2Y dikurangi 2Y hasilnya adalah 0. 3Z ditambah 8Z hasilnya adalah 11Z. Dan 22 ditambah 38 hasilnya adalah 60. Persamaan ini kita beri nama persamaan yang keempat. Langkah selanjutnya, dari 3 persamaan ini, kita pilih 2 lagi, tapi yang berbeda dengan ini. Misal kita pilih persamaan yang kedua dan ketiga. Ini adalah persamaan yang kedua, kemudian ini adalah persamaan yang ketiga. Pada proses ini, kita menghilangkan variabel Y. Maka, dari 2 persamaan ini, kembali kita hilangkan variabel Y. Jika diperhatikan, untuk persamaan yang ini, koefisien dari variabel Y adalah -1. Kemudian untuk yang persamaan ini, koefisien dari variabel Y adalah 1. Maka, 2 persamaan ini kita jumlahkan agar variabel Y-nya menjadi 0. 3X ditambah 5X hasilnya adalah 8X, min Y ditambah Y hasilnya adalah 0. 4Z ditambah 2Z hasilnya adalah 6Z. Dan 19 ditambah 21 hasilnya adalah 40. Ini kita beri nama persamaan yang ke-5. Selanjutnya,
kita ambil persamaan yang keempat, ini, dan persamaan yang kelima, yang ini. Dari dua buah persamaan ini, kita hilangkan salah satu variabel. Jika diperhatikan, untuk koefisien variabel X itu sudah sama, maka kita sekarang menghilangkan variabel X dengan cara dua persamaan ini dikurangi. Kita peroleh 5Z sama dengan 20, kita peroleh nilai Z sama dengan 4. Langkah selanjutnya, kita ambil salah satu di antara persamaan yang keempat dan kelima untuk mencari nilai dari X. Andaikan kita ambil persamaan yang kelima, yaitu 8X ditambah 6Z sama dengan 40. Nilai Z kemudian kita ganti dengan 4. Kita peroleh 8X ditambah 6 kali 4 sama dengan 40. 8X sama dengan 16. Kita peroleh nilai X sama dengan 2. Langkah terakhir, kita ambil salah satu di antara tiga persamaan ini untuk mencari nilai dari Y. Andaikan kita ambil persamaan yang pertama, 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 22. Variabel X kita ganti dengan 2. Dan variabel Z kita ganti dengan 4. Kita peroleh 2 kali 2 ditambah 2Y ditambah 3 kali 4 sama dengan 22. Atau 2Y sama dengan 6. Maka kita peroleh nilai Y sama dengan 3. Jadi, penyelesaiannya adalah triple 2,3,4. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Ini bukan merupakan sistem persamaan linier, tetapi untuk menyelesaikannya, kita bisa mengubah sistem persamaan ini menjadi sistem persamaan linier. Dengan cara, kita misalkan 1/X sama dengan A, kemudian 1/Y sama dengan B, dan 1/Z sama dengan C. Jadi, sistem persamaan ini dapat kita ubah menjadi sistem persamaan ini, yang merupakan sistem persamaan linier dengan variabel A, B, dan C. Persamaan yang pertama, kita ubah menjadi persamaan A min 2B ditambah C sama dengan 6. Persamaan yang kedua, kita ubah menjadi persamaan 3A ditambah B min 2C sama dengan 4. Persamaan yang ketiga, kita ubah menjadi persamaan 7A min 6B min C sama dengan 10. Sekarang kita akan menyelesaikan sistem persamaan ini untuk menentukan nilai A, B, dan C-nya. Langkah pertama, kita ambil persamaan 1 dan persamaan 3. Kita pilih dari persamaan ini dua buah persamaan, yaitu persamaan yang pertama dan persamaan yang ketiga. Ini persamaan yang pertama, ini adalah persamaan yang ketiga. Jika diperhatikan, pada persamaan yang ini, koefisien C adalah 1. Pada persamaan yang ini, koefisien C adalah min 1. Sekarang kita hilangkan atau kita eliminasi variabel C dengan cara dua persamaan ini kita jumlahkan. Kita peroleh persamaan 8A dikurangi 8B sama dengan 16. Bentuk persamaan ini kita bagi 8, kita peroleh persamaan A min B sama dengan 2. Kita beri nama, ini adalah persamaan yang keempat. Selanjutnya, dari tiga persamaan ini, kita pilih dua persamaan yang lain. Andaikan kita pilih persamaan yang pertama dan kedua. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua.
Pada proses ini, kita mengeliminasi variabel C. Maka sekarang dari dua persamaan ini, kita juga harus mengeliminasi variabel C. Kita samakan koefisien dari variabel C. Untuk persamaan yang pertama, kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah persamaan 2A min 4B ditambah 2C sama dengan 12. Kemudian persamaan yang kedua ini kita kalikan dengan 1. Hasilnya tetap. Kedua persamaan ini kita jumlahkan agar variabel C-nya hilang. Kita peroleh persamaan 5A min 3B sama dengan 16. Persamaan ini kita beri nama persamaan yang kelima. Langkah selanjutnya, kita ambil persamaan yang keempat dan kelima. Ini persamaan yang keempat, ini persamaan yang kelima. Kita hilangkan salah satu variabelnya, andaikan kita akan menghilangkan variabel B-nya. Maka pada persamaan pertama kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah persamaan 3A min 3B sama dengan 6. Kemudian persamaan yang ini kita kalikan dengan 1. Hasilnya adalah 5A min 3B sama dengan 16. Kedua persamaan ini kita kurangi. Kita peroleh min 2A sama dengan min 10. Dan kita peroleh nilai A sama dengan 5. Selanjutnya, kita pilih salah satu di antara persamaan yang keempat atau yang kelima ini untuk mencari nilai dari B. Andaikan kita ambil persamaan yang keempat, yang bentuknya adalah A min B sama dengan 2. Variabel A kita ganti dengan 5. Kita peroleh 5 min B sama dengan 2. Atau min B sama dengan min 3. Hasilnya nilai B sama dengan 3. Langkah selanjutnya, dari 3 buah persamaan ini, kita ambil salah satu persamaan. Misalkan kita ambil persamaan yang pertama, yaitu A min 2B ditambah C sama dengan 6. Kemudian A kita ganti dengan 5, B kita ganti dengan 3. Maka dari persamaan ini, kita peroleh nilai C sama dengan 7. Jadi, karena 1/X sama dengan A, sementara A hasilnya sama dengan 5, berarti 1/X sama dengan 5. Kita peroleh nilai X sama dengan 1/5. Kemudian, karena 1/Y sama dengan B, dan nilai B sama dengan 3, maka 1/Y sama dengan 3. Kita peroleh nilai Y sama dengan 1/3. Dan nilai 1/Z sama dengan C, nilai C sama dengan 7, kita peroleh nilai Z sama dengan 1/7. Jadi, himpunan penyelesaian adalah himpunan dari triple bilangan 1/5, yaitu X, 1/3, yaitu Y, 1/7, yaitu Z. Contoh yang ketiga, ini adalah contoh penerapan dari sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Soalnya adalah, sepasang suami istri mempunyai 3 orang anak. Saat ini, usia anak sulung lebih 4 tahun dari jumlah usia adik-adiknya. 2 tahun yang lalu, usia anak bungsunya adalah 1/4 dari selisih usia kakak-kakaknya. 7 tahun yang akan datang, jumlah usia mereka adalah 51 tahun. Tentukan usia masing-masing anak saat ini. Sekarang kita definisikan variabelnya. Kita misalkan, X adalah usia anak pertama atau anak sulung saat ini. Kemudian, Y adalah usia anak kedua saat ini.
dan Z adalah usia anak ketiga atau anak yang bungsu saat ini. Diketahui saat ini usia anak sulung lebih 4 tahun dari jumlah usia adik-adiknya. Dari pernyataan ini, kita peroleh persamaan X, yaitu usia anak sulung, sama dengan Y ditambah Z, itu adalah jumlah usia adik-adiknya, ditambah dengan 4. Persamaan ini dapat kita ubah menjadi persamaan X min Y min Z sama dengan 4. Persamaan ini kita ambil sebagai persamaan yang pertama. Kemudian dari pernyataan 2 tahun yang lalu, usia anak bungsunya adalah 1/4 dari selisih usia kakak-kakaknya. Jika X adalah usia anak sulung saat ini, maka X min 2 adalah usia anak pertama 2 tahun yang lalu, atau usia anak sulung 2 tahun yang lalu. Kemudian Y-2 adalah usia anak kedua 2 tahun yang lalu. Dan Z-2 adalah usia anak ketiga 2 tahun yang lalu. Dari pernyataan ini, kita bisa membuat persamaan Z-2, yaitu usia anak bungsu 2 tahun yang lalu, sama dengan 1/4 kali ini. Ini adalah selisih dari usia kakak-kakaknya 2 tahun yang lalu. Kita sederhanakan. 4 kita kalikan dengan ruas kiri. Kita peroleh 4Z min 8. Kemudian ini kita ubah menjadi X min 2 dikurangi Y plus 2. Bentuk ini dapat kita buat menjadi persamaan X min Y min 4Z sama dengan min 8. Ini kita ambil sebagai persamaan yang kedua. Kemudian dari pernyataan 7 tahun yang akan datang, jumlah usia mereka adalah 51 tahun. Jadi, X ditambah 7 adalah usia anak pertama 7 tahun yang akan datang. Y ditambah 7 adalah usia anak kedua 7 tahun yang akan datang. Dan Z ditambah 7 adalah usia anak ketiga 7 tahun yang akan datang. Dari pernyataan ini, kita bisa membuat persamaan X ditambah 7 ditambah Y ditambah 7 ditambah Z ditambah 7 sama dengan 51. Atau kita sederhanakan, kita peroleh persamaan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 30. Ini kita ambil sebagai persamaan yang ketiga. Sekarang kita akan menyelesaikan sistem persamaan ini untuk menentukan nilai dari X, Y, dan Z. Kita ambil 2 buah persamaan. Misalkan kita ambil persamaan yang pertama dan kedua. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. 2 persamaan ini kita kurangi. Kita peroleh X dikurangi X sama dengan 0, min Y dikurangi min Y sama dengan 0, min Z dikurangi min 4Z sama dengan 3Z. 4 dikurangi min 8 sama dengan 12. Jadi kita peroleh nilai Z sama dengan 12 dibagi 3 atau sama dengan 4. Kemudian kita ambil 2 persamaan lagi, misalkan persamaan yang pertama dan kedua. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang ketiga. 2 persamaan ini kita jumlahkan. Kita peroleh X ditambah X sama dengan 2X, min Y ditambah Y sama dengan 0, min Z ditambah Z sama dengan 0, 4 ditambah 30 sama dengan 34. Jadi, kita peroleh nilai X sama dengan 17. Kemudian, kita ambil salah satu di antara 3 persamaan ini. Misal kita ambil persamaan yang pertama,
X min Y min Z sama dengan 4. X kita ganti dengan 17. Kemudian Z kita ganti dengan 4. Kita peroleh 17 min Y min 4 sama dengan 4. Dari sini kita peroleh nilai Y sama dengan 9. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usia anak pertama saat ini adalah 17 tahun. Usia anak kedua saat ini adalah 9 tahun. Dan usia anak ketiga saat ini adalah 4 tahun. Contoh yang keempat, sebuah toko menjual 3 macam spidol, yaitu spidol berwarna biru, merah, dan hitam. Perbandingan antara banyaknya spidol biru dan spidol merah adalah 3:4. Dan perbandingan antara banyaknya spidol merah dan spidol hitam adalah 4:5. Jumlah semua spidol ada 480 buah. Yang A, tentukan perbandingan antara banyaknya spidol biru dan hitam. Dan yang B, hitunglah banyaknya spidol biru. Kita misalkan, B adalah banyaknya spidol biru. Kemudian M adalah banyaknya spidol merah. Dan H adalah banyaknya spidol hitam. Perbandingan antara banyaknya spidol biru dan spidol merah adalah 3:4. Kita peroleh B berbanding M sama dengan 3:4. Bentuk ini dapat dituliskan menjadi B per M sama dengan 3/4. Perbandingan antara banyaknya spidol merah dan hitam adalah 4:5. Kita peroleh M banding H sama dengan 4:5. Bentuk ini dapat ditulis sebagai M per H sama dengan 4/5. Jumlah semua spidol adalah 480 buah. Kita peroleh B ditambah M ditambah H sama dengan 480. Yang A, tentukan perbandingan antara banyaknya spidol biru dan hitam. Yang kita ketahui, B per M, perbandingan antara spidol biru dan merah adalah 3/4, dan perbandingan antara spidol merah dan hitam adalah 4/5. Dari dua perbandingan ini, kita bisa menghitung nilai perbandingan antara spidol biru dan hitam, B per H. Dengan cara kita kalikan perbandingan B per M dikalikan perbandingan M per H. Nilainya sama dengan 3/4 kali 4/5 sama dengan 3/5. Jadi, perbandingan antara spidol biru dan spidol hitam adalah 3:5. Yang B, hitunglah banyaknya spidol biru. Kita ketahui, jumlah semua spidol ada 480 buah. Dengan menggunakan persamaan ini, kita akan menghitung banyaknya spidol biru. Diketahui, perbandingan antara spidol biru dan spidol merah adalah 3/4. Dari bentuk ini, dapat kita ubah menjadi M sama dengan 4/3B. Maka pada persamaan ini, variabel M kita ganti dengan 4/3B. Dan kita ketahui, perbandingan antara spidol biru dan hitam adalah 3/5. Dari bentuk ini, dapat ditulis H sama dengan 5/3B. Pada persamaan ini, variabel H kita ganti dengan 5/3B. Kita peroleh
persamaan ini, variabel M kita ganti dengan 4/3B, dan variabel H kita ganti dengan 5/3B, kita peroleh. Kemudian, ruas kiri kita jumlahkan. Kita samakan penyebutnya menjadi per 3. Jika kita jumlahkan, kita peroleh hasilnya adalah 12/3B sama dengan 480. Atau 4B sama dengan 480. Jadi, B sama dengan 120. Jadi, banyaknya spidol biru ada 120 buah. Contoh yang kelima, Amir, Budi, dan Chandra akan bekerja mengecat tembok yang mengelilingi sebuah rumah. Jika Amir dan Budi bekerja bersama, maka pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 4 jam. Jika Amir dan Chandra bekerja bersama, maka pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 3 jam. Sedangkan jika Budi dan Chandra bekerja bersama, maka pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 2 jam 24 menit. Tentukan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jika yang A, mereka bekerja bersama-sama. Yang B, hanya Budi yang bekerja. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus menggunakan asumsi bahwa setiap orang bekerja dengan kecepatan tetap dan tidak beristirahat selama bekerja. Sekarang kita definisikan variabelnya. Kita misalkan, X adalah waktu yang diperlukan Amir untuk menyelesaikan pekerjaan sendiri. Maka, 1/X adalah hasil kerja yang diselesaikan Amir selama 1 jam. Perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Andaikan Amir menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 5 jam sendirian, maka dalam waktu 1 jam, Amir sudah menyelesaikan 1/5 dari pekerjaan tersebut. Kita lanjutkan. Y sama dengan waktu yang diperlukan oleh Budi untuk menyelesaikan pekerjaan sendiri. Berarti, 1/Y adalah hasil kerja yang diselesaikan oleh Budi selama 1 jam. Jika Z adalah waktu yang diperlukan oleh Chandra untuk menyelesaikan pekerjaan sendiri, maka 1/Z adalah hasil kerja yang diselesaikan oleh Chandra selama 1 jam. Perhatikan pernyataan, jika Amir dan Budi bekerja bersama, maka pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 4 jam. Keseluruhan pekerjaan diselesaikan dalam waktu 4 jam. Ini adalah banyaknya pekerjaan yang diselesaikan oleh Amir dalam waktu 1 jam. Kemudian, ini adalah banyaknya pekerjaan yang diselesaikan oleh Budi dalam waktu 1 jam. Maka ini adalah jumlah dari banyaknya pekerjaan yang diselesaikan oleh Amir dan Budi dalam waktu 1 jam. Banyaknya pekerjaan ini sudah menyelesaikan 1/4 dari satu pekerjaan penuh. Kita peroleh persamaan 1/X ditambah 1/Y sama dengan 1/4. Kita ambil sebagai persamaan yang pertama. Sekarang perhatikan pernyataan, jika Amir dan Chandra bekerja bersama, maka pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 3 jam. Ini adalah banyaknya pekerjaan yang diselesaikan oleh Amir dalam waktu 1 jam. Yang ini adalah banyaknya pekerjaan yang diselesaikan oleh Chandra dalam waktu 1 jam. Dan ini adalah banyaknya pekerjaan yang diselesaikan oleh kedua orang dalam waktu 1 jam.
dalam waktu 1 jam sudah menyelesaikan sepertiga dari keseluruhan pekerjaan. Persamaan ini kita ambil sebagai persamaan yang kedua. Sekarang perhatikan pernyataan, jika Budi dan Chandra bekerja bersama, maka pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 2 jam 24 menit. Langkah pertama, kita ubah bentuk 2 jam 24 menit ini menjadi bentuk jam tanpa menit. Bentuk ini dapat diubah menjadi 2/24/60 jam. Atau sama dengan 2/5 jam sama dengan 12/5 jam. Jadi, jumlah pekerjaan antara Budi dan Chandra dalam waktu 1 jam dapat dinyatakan sebagai persamaan 1/Y ditambah 1/Z sama dengan 1/12/5. Bentuk ini dapat kita ubah menjadi 1/X ditambah 1/Z sama dengan 5/12. Ini kita ambil sebagai persamaan yang ketiga. Sekarang kita akan menghitung waktu yang diperlukan jika ketiga orang tersebut bekerja bersama-sama. Jadi, kita akan menghitung nilai dari 1/X ditambah 1/Y ditambah 1/Z. Dengan menggunakan 3 persamaan ini, kita jumlahkan persamaan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kita jumlahkan. Kita peroleh 1/X ditambah 1/X hasilnya 2/X, 1/Y ditambah 1/Y hasilnya 2/Y, 1/Z ditambah 1/Z hasilnya adalah 2/Z sama dengan 1/4 ditambah 1/3 ditambah 5/12. Bentuk ini dapat kita ubah menjadi 2 kali 1/X ditambah 1/Y ditambah 1/Z. Sedangkan bentuk ini yang ruas kanan kita jumlahkan, kita samakan penyebutnya menjadi 3 ditambah 4 ditambah 5/12. Kita peroleh 2 kali 1/X ditambah 1/Y ditambah 1/Z sama dengan 12/12 atau sama dengan 1. Berarti 1/X ditambah 1/Y ditambah 1/Z sama dengan setengah. Berarti jika 3 orang tersebut bekerja bersama-sama, maka dalam waktu 1 jam sudah menyelesaikan setengahnya. Kesimpulannya, jika mereka bekerja bersama, maka diperlukan waktu 2 jam untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang B, kita akan menentukan waktu yang diperlukan jika hanya Budi yang bekerja. Jadi kita akan menghitung nilai dari 1/Y. Diketahui, persamaan 1/X ditambah 1/Y ditambah 1/Z sama dengan setengah. Ini adalah banyaknya pekerjaan dalam waktu 1 jam jika ketiga orang bekerja bersama. Kemudian kita akan menghitung nilai dari 1/Y, berarti kita harus menghilangkan 1/X dan 1/Z. Dengan menggunakan ini, 1/X ditambah 1/Z sama dengan 5/12. Persamaan ini kita kurangi persamaan ini. Kita peroleh 1/Y sama dengan setengah dikurangi 1/3. Jika dihitung, 1/Y sama dengan 1/6. Jadi, jika yang bekerja hanya Budi, maka waktu yang diperlukan adalah 6 jam. Demikianlah pembahasan kita mengenai sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Sampai jumpa pada video berikutnya.